Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang al-ikhlas fil amal. Kalau melakukan satu amal hendaknya ikhlas. Ikhlas hanya berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, dan nanti di akhirat kita masuk ke dalam surga Allah. Nah, itu sudah kita bahas. Malam hari ini memasuki pembahasan yang baru. Faslun i'lam anna awwal at-tariq ba'ithun qawi yukdhafu fi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yuglikuhu wa yahuthuhu 'ala al-iqbal 'ala Allah wa ad-daril akhirah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, ketahuilah bahwa awal daripada perjalanan seorang hamba, perjalanan bukan bepergian, tapi dia menuju kepada ridha Allah, maka permulaannya yaitu ba'ithun gawi, satu pendorong yang kuat, yugzafu fi qalbil 'abd, yang mana pendorong tadi itu dikirimkan ke dalam hati dia, yuz'ijuhu, sehingga dia itu terheran-heran, yugliguhu, membuat dia itu cemas, wa yahuthuhu, dan mengajak kepada dia alal iqbal ala Allah. Pendorong yang ada dalam hati, perasaan yang ada dalam hati tadi itu mengajak dia untuk iqbal ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa daril akhirah, dan mengajak dia untuk serius mempersiapkan kehidupan akhirat. Awalnya enggak, biasa-biasa. Ya, kehidupannya biasa. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan dalam hati orang ini ya sesuatu pendorong yang kuat, sehingga membuat dia itu kaget dan khawatir dengan keadaannya dia. Ya. Ini kalau saya terus seperti ini, kira-kira nasib saya di akhirat bagaimana? Tiba-tiba ada perasaan seperti itu dalam hati. Itu Allah yang mengirim. Kemudian perasaan ini akan menggiring dia, mengarahkan dia, mengajak dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk persiapan menuju hari akhirat. Wa 'alal i'rad 'anid dunya, perasaan itu juga akan memerintahkan dia untuk berpaling daripada urusan duniawi. Wa ammal khalqu mashghuluna bihi min imaratiha wa jam'iha wa tamattu bi syahwatiha wal ightirar bi zakharifiha. Dan perasaan tadi itu akan memalingkan dia daripada hal-hal yang lagi diributkan sama makhluk, sama manusia. Manusia ribut pekerjaan, ribut harta, ribut jabatan. Nah, perasaan yang dikirim sama Allah menjauhkan dia daripada itu semua. Ya, mencegah dia supaya tidak memakmurkan dunia,
tidak mengumpul-ngumpulkan dunia, tidak bersenang-senang dengan syahwat dunia, kemudian tidak tertipu dengan zakharifiha, tidak tertipu dengan keindahan palsu daripada dunia. Dari mana dia bisa menjauh daripada ini semua? Karena perasaan yang dikirimkan oleh Allah ke dalam hati. Wa hadzal ba'its min junudillahil batinah. Dan pendorong yang datang dari Allah ini adalah junud. Junud itu pasukan. Pasukan Allah yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Tiba-tiba dikirimkan begitu oleh Allah ke dalam hati hambanya. Wa huwa min nafahatil inayah. Dan pendorong ini yang dikirim oleh Allah termasuk inayah. Inayah itu apa ya? Perhatian khusus yang dikaruniakan. Perhatian dari Allah yang dikaruniakan kepada hamba pilihan. Wa alamil hidayah, dan ini adalah tanda-tanda orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dibahasakan bahasa yang mudah, itu kadang manusia itu setelah sibuk, dunia, makmurkan dunia, senang-senang dengan syahwat dan seterusnya. Tiba-tiba datang suatu hari di mana muncul satu perasaan, dia itu merasa, loh kalau saya seperti ini terus nasib saya nanti bagaimana di akhirat ya? Itu pasukan Allah itu yang masuk ke dalam hati. Itu pasukan Allah yang tidak terlihat, dikirimkan kepada manusia. Nah, perasaan ini, pasukan ini yang masuk ke dalam hati akan mengantarkan kita, mengarahkan kita untuk mendekat kepada Allah, mengingat kehidupan akhirat, menjauh daripada dunia, menjauh daripada kesenangan dunia dan keindahan-keindahan dunia yang menipu. Ya. Dan ini adalah tanda Allah menginginkan hidayah kepada manusia tersebut. Karena tidak semua orang dikasih itu. Tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu saja. Loh, kapan orang itu, manusia itu bisa mendapatkan ini? Pasukan yang tidak terlihat ini, yang dikirim sama Allah ini. Berupa dorongan hati. Kapan mereka dapat ini? Maka beliau menjelaskan, ini terjadi seringnya itu indat takhwif. Ketika dia dalam keadaan takut. Mungkin mendengarkan ceramah tentang bagaimana neraka, bagaimana azab siksa Allah, maka muncul itu pasukan Allah itu dalam hati. Kadang-kadang targhib, kadang-kadang ketika dia mendengarkan bahwa dia masih memiliki harapan-harapan. Ya. Manusia itu kalau taat akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah, dia akan masuk surga Allah, dia akan bergabung dengan Rasulullah, dia akan mendapatkan ridha Allah, memandang zat Allah dan seterusnya. Dia kepingin mendapatkan itu, maka pasukan Allah datang dalam hati. Wat tasywiq, kadang-kadang datang penyebabnya tasywiq karena dia itu kangen, rindu. Rindu apa? Rindu kehidupan yang baik. Rindu kehidupannya atau jalurnya orang-orang soleh. Rindu dengan kehidupan akhirat yang indah, yang nikmat. Rindu dia. Atau rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kerinduan yang sangat besar, maka dikirim oleh Allah pasukan-pasukan yang tidak nampak tadi itu. Boleh juga Allah mengirimkan pasukan ketika kita memandang wajahnya orang-orang yang soleh. Awalnya urusan ini
Dunya tok urusane. Ya, urusan akhirat iku engko gampang wis. Kok subhanallah ketika dia duduk di satu majelis, satu tempat, datang orang yang baik, orang yang soleh, ulama, habaib, kiai, yang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia memandang wajah orang tersebut, akhirnya Allah mengirimkan pasukan yang tidak nampak tadi, sehingga keadaannya berubah. Ini mungkin juga seperti itu. Kadang-kadang yang melihat bukan dia, tapi orang solehnya memperhatikan dia. Maka Allah mengirimkan pasukan tersebut. Orang soleh memandang kepada wajahnya dia, manusia tadi. Dan juga kadang-kadang pasukan ini dikirim oleh Allah tanpa sebab. Lunggu di omah, ndak ono apa-apa iki, ndak ngrungokno ceramah. Yo ndak ketemu orang soleh, meneng-menengan di omah. Moro-moro dikirim sama Allah itu pasukan, dia berubah menjadi orang baik. Bisa juga. Ya, karena pemberian Allah, rahmat Allah itu luas memang. Luas. Akan tetapi jarine Abibe, jarine Ustate masih kini meneng di omah, kadang-kadang teko itu pasukannya Allah itu, sehingga kita jadi orang baik. Ya bukan berarti terus prei majelis. Ya, majelis di musola Doro Payung dina Ahad malam Senin sepi. Prei nang ndi kabeh wong. Ngenteni hidayah teko Allah bib di omahe bib. Ya aja buyar akhir pengajian. Bukan seperti itu. Bukan berarti langsung di omah kabeh ngenteni pemberiannya Allah, bukan. Tapi at-ta'arrud lin nafahat ma'murun bi. Kita itu ya memposisikan diri sekiranya di situ ada karunia Allah, itu perintah memang seperti itu. Ojo meneng tok di omah. Ya, jangan diam saja di rumah. Jangan diam saja di rumah. Di mana tempat yang kemungkinan ada karunia Allah, datang ke situ. Itu diperintahkan oleh Allah. Dianjurkan oleh Nabi, ojo meneng di omah. Wis tantani gini, bae teko misalnya. Ya, hidayatnya Allah bae teko. Ambil delok TV misalnya, Piala Dunia misalnya. Jangan. Tapi kita ikuti perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tempat-tempat yang di situ kemungkinan besar dibagikan karunia Allah, hidayah Allah, kita datang ke situ. Itu namanya ta'arrud lin nafahat. Kita menggiring diri supaya dapat karunia Allah. Karunia Allah. Di mana Bib? Dapatnya karunia hidayat Allah. Yang jelas bukan di warung. Yang jelas bukan di warung kopi sing ana wifi ini. Ya. Atau tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe. Mbok apa iku jenenge macam-macam ya. Kalau mau cari nafahat karunia Allah, hidayat Allah, cari majelis-majelis ilmu. Cari majelis yang didatangi orang-orang soleh, para ulama. Hadiro, meloo. Itu namanya menggiring diri supaya mendapatkan karunia supaya mendapatkan hidayah. Lek ngenteni di omato intidhor wal irtiqab teko. Mungkin mari maghrib iki modele. Kok peteng misalnya. Misalnya tanpa kita keluar dari rumah menghadiri majelis ilmu, kumpul dengan orang soleh, ini namanya humkun, kebodohan, wa ghabawah, sama kedunguan. Ya, ojo ngenteni. Bal-balan ae ndak oleh ngenteni ya. Lunggu di lapangan. Ayo tak ngenteni rek, umpanono ya. Ya dilereni kan. Haruslah lari cari posisi yang kosong kan ngono. Lah kita cari hidayah Allah, karunia Allah ndak gelem gerak. Kate ngegulno harus gerak kan begitu. Kita keluar dari rumah hadir majelis ilmu, kita keluar dari rumah kumpul dengan orang-orang soleh. Di orang-orang soleh itu kumpulnya. Di mana kumpulnya? Ya kalau ada acara-acara maulid atau acara tahunan, hall Kiai Hamid,
Hallnya Habib Ja'far bin Syekhon, hallnya Habib Ali bin Segaf, Ponagung. Nah itu kumpul semua orang-orang soleh. Teko merunu, datang ke situ, kumpul sama mereka, lihat, pandang mereka. Usahakan tempatnya tidak terlalu jauh supaya mereka juga memandang kita. Kenapa? Siapa tahu saya mendapatkan karunia Allah. Siapa tahu saya mendapatkan hidayah Allah. Nek ngenteni ndek omah tok ndak metu-metu, ya. Ini tidak cerdas orangnya berarti ya. Nah, keluar. Sehingga Nabi SAW bersabda, Inna li rabbikum, sesungguhnya Tuhan kalian Allah, fi ayyami dahrikum, di hari-hari yang kita lewati ini, setahun, seterusnya. Setiap hari yang kita lewati ini, itu Allah memiliki nafahat, karunia dan pemberian. Terus ya apa caranya? Bagaimana? Saya kepingin itu. Dapat itu. Bagaimana caranya? Ala fata'arradu laha. Kata Nabi, kalau kepingin dapat nafahat Allah, karunia Allah, ya giringin awakmu ke tempat-tempat yang di situ turun nafahat karunia. Ojo meneng di omah. Ya. Jangan diam di rumah. Seperti majelis-majelis pada malam hari ini. Ya, ini adalah kebunan surga. Kebunan surga. Kalau kelihatan, ojo dilewati tok. Delok tok minggir. Tak nambah-nambah wong sak mono tok dilewati tok. Jangan mampir. Ya, insyaallah ndak suwe ceramai. Ndak mungkin sak jam. Ya, duduk dengan niat yang bagus, selesai pulang. Ya, berharap mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu. Maka barang siapa yang mendapatkan kiriman dari Allah ini, karunia seperti ini, sehingga hatinya itu mengajak kepada kebaikan, ya, menjauhkan dia daripada urusan dunia yang palsu, yang menipu ini, maka hendaknya dia mengetahui ya seberapa berharganya pemberian ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugasnya harus mengetahui ini adalah a'zamun ni'mah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana diberikan perasaan seperti ini, itu adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa dibayar dengan uang atau diganti dengan sesuatu yang lain, tidak bisa. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih. Berapa banyak orang yang kita kenal sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kadang lebih, tidak mendapatkan perasaan itu sama sekali. Tidak dikasih sama Allah. Kita dipilih sama Allah, dikasih perasaan itu. Maka harus disyukuri. Ya. Ono sampai tua, wis ngene katokan. Buka aurat. Ya, rokokan. Lungguh di warung, mulai jam piro sampai jam piro. Wong-wong melayu nang masjid, nang musola, meneng deh, tetep ae main catur, main kartu. Loh, wis putih kabeh rambutnya. Sudah putih semua. Nunggu apa? Mulai enom sampai saiki. Ya. Karena bedone ambek arek cilik, padha katokane. Kadang-kadang godak lah ya. Godak layangan. Kadang-kadang delok bal-balan. Duh, ndak eling mati dah. Ndak ingat kalau meninggal bentar lagi. Kadang-kadang yang muda masih umur 20, 25 sarungan terus, kayak serban, nang masjid, nang musola, baca maulid, baca burda, hadir majelis ilmu. Sekarang pertanyaannya, sing tuwa iki sing ndi sebenarnya? Sing umur selawe iki apa sing swidak dek warung iku? Kebalik. Yang seharusnya ke masjid lungguh dek warung katokan, sing seharusnya dolen ndak di masjid dan di musola. Karena itu syukur kepada Allah kalau diberikan nikmat yang seperti ini. Kenapa? Karena banyak daripada manusia yang sudah memasuki umur lanjut tidak terketuk hatinya untuk hal-hal seperti ini. Tetap keadaannya seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ba'its ini ya. Perasaan yang mendorong untuk menjadi baik, menjadi istiqomah ini. Kalau sudah dapat, mudah-mudahan diperkuat sama Allah.
Dan nikmat ini mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan manusia yang semakin baik setiap saatnya, dijadikan manusia yang semakin istiqomah setiap saatnya, dan mati membawa istiqomah insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.